Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Anggara dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 yang akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas prinsip dan dasar hukum PPDB. Untuk prinsip PPDB, yang pertama yaitu objektif, yang kedua transparan, yang ketiga akuntabel, dan yang terakhir berpihak pada anak. Untuk dasar hukumnya, yang pertama yaitu dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya yaitu dari jalur PPDB pada tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama yaitu melalui jalur prestasi. Memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dalam arti anak-anak atau anggota peserta didik baru dalam jalur prestasi ini akan diperiksa nilai raportnya dari awal semester hingga akhir semester. Kemudian juga bakatnya di bidang seni, kaligrafi, bela diri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu dari jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Berarti ini yang dimaksudkan adalah anggota peserta didik baru yang telah mendapatkan beasiswa ataupun bantuan dari pemerintah. Yang ketiga yaitu jalur zonasi. Memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Dalam arti jalur zonasi ini adalah jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal dengan tujuan untuk memungkinkan siswa baru mendaftar di sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal mereka. Selanjutnya jalur yang terakhir atau yang keempat yaitu jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Dalam arti jalur PPDB yang terakhir ini untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya melalui jalur tersebut tidak perlu memiliki KK, sebab
Pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua tidak menggunakan akun BPDB yang mewajibkan adanya KK. Hanya saja syaratnya calon siswa baru harus memiliki surat keterangan domisili. Baik untuk persyaratan-persyaratannya untuk jenjang SD, yang pertama berusia paling rendah 6 tahun, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, tercatat dalam KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Untuk jenjang SMP, yang pertama berusia maksimal 15 tahun, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang terakhir, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk jenjang SMA, yang pertama berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang terakhir, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk jenjang SMK, yang pertama berusia maksimal 21 tahun, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, tercatat dalam KK. Dan yang terakhir, CPDB disabilitas memilih kompetensi keahlian yang dipilih. Selanjutnya bisa kita lihat perbandingan tiap jalur PPDB tahun 2021 dengan PPDB tahun 2022. Nah, di sini juga sudah terdapat 4 jalur ya. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga zonasi, dan yang keempat PTO. Nah, di sini sudah nampak di tabel perbandingan antara keempat jalur tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kriteria-kriteria dari keempat jalur tersebut. Yang pertama yaitu kriteria dari jalur prestasi. Yang pertama dilihat dari nilai raportnya. Yang kedua dari presentil nilai raport. Yang ketiga dari presentasi bidang akademik atau berupa sertifikat kejuaraan atau piagam. Yang keempat, prestasi bidang non-akademik atau seperti olahraga, seni, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu presentil non-akademik di sekolah asal. Untuk kriteria jalur prestasi lebih jelasnya bisa kita lihat dari tabel dari penjelasan di atas. Selanjutnya yaitu kriteria jalur afirmasi. Yang pertama, anak tersebut berupa anak yang ada di dalam panti. Yang kedua, anak penyandang disabilitas. Yang ketiga, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, anak penerima KIP Plus sekaligus penerima BIP kecuali jenjang SD. Selanjutnya, kriteria yang kedua yaitu yang pertama, anak penerima KIP Plus yang masih aktif. Yang kedua, anak yang terdaftar dalam DTKS. Yang ketiga, anak dari pengemudi Jaklingko. Dan yang terakhir, anak dari penerima Kartu Kerja Jakarta. Selanjutnya yaitu kriteria jalur zonasi. Yang pertama, untuk zonasi SD ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah.
Untuk zonasi SMP dan SMA ini terbagi menjadi 3 prioritas. Yang pertama, zona prioritas pertama diperuntukkan 1. CPDB yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah, atau yang kedua CPDB yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Yang kedua, zona prioritas kedua bagi CPDB yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Yang ketiga, zona prioritas ketiga bagi CPDB yang berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Yang terakhir yaitu dari jalur PTO atau pindah tugas orang tua. Yang pertama, CPDB yang orang tuanya yang mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan paling lama 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Yang kedua, anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Dan yang terakhir, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan pembobotan indeks prestasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan saya mohon untuk kritikannya, baik itu yang bersifat sengaja maupun yang tidak sengaja. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.